Shalom, selamat pagi, salam ngopi aja, ngobrol pagi sama Yesus. Pada hari yang diberkati Tuhan hari ini. Pembacaan hari ini ialah dalam suratan 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8 mengatakan demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan masa pandemi ini masih banyak sekali ibadah-ibadah yang melalui online. Gereja besar masih belum terbuka untuk sebuah ibadah yang seperti biasanya, dan ini merupakan suatu dukungan doa yang harus kita lakukan supaya kita kembali beribadah secara normal maupun new normal. Saudara-saudara, dan juga ibadah di gereja kecil, marilah kita saling menjaga iman, saling menjaga kasih, ya, dan juga saling menjaga kesehatan satu sama lain supaya ibadah yang kita lakukan menjadi berkat satu sama lain, bukan menjadi suatu beban kehidupan yang bermasalah di kemudian hari. Saudara-saudara, pandemi corona bukan suatu yang hal yang menakutkan, tapi ya juga menjadi hal yang menakutkan jika kita tidak waspada, tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga imun diri sendiri. Iman boleh kita jaga, ibadah bisa kita pelihara, tapi juga jagalah kesehatanmu. Nah, saudara-saudara, semua ini adalah karena kita dilatih oleh Tuhan untuk memiliki suatu iman pengharapan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Jadi sesuatu masalah, entah itu pandemi, entah itu bencana alam, entah itu keadaan-keadaan yang sifatnya regional maupun nasional, tetaplah kita harus waspada dalam menjaga hati. Tuhan berkata dalam suratan 1 Timotius 4 ini, ya saudara, janganlah kita ini percaya dengan tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, yaitu selalu mengkaitkan sebuah peristiwa dengan hal-hal yang seolah-olah dianggap rohani. Maaf, ya saudara-saudara, lumpur lapindo terjadi di Jawa Timur. Saudara-saudara, semua mengkaitkan ini adalah penghukuman Tuhan. Tapi secara logika, secara sains, itu adalah kekeliruan manusia sehingga timbul bencana yang merugikan. Terjadinya juga ada suatu musibah, ya, pesawat terbang mengalami crash. Lalu ada beberapa nyawa yang hilang, mungkin ada anggota keluarga dari teman dan sahabat kita. Lalu kita anggap mereka dengan anggapan yang salah, mereka yang naik dianggap kurang berdoa. Ini hal yang salah. Saudara, semuanya adalah musibah. Semuanya adalah di luar kendali kehendak kita. Saudara-saudara, sebab itu janganlah kita menjudge, janganlah kita menghakimi, janganlah kita menilai sebuah peristiwa itu menjadi tahayul, menjadi dongeng-dongeng yang akhirnya ya orang yang mendengar, orang yang membaca menjadi rumit untuk memikirkannya. Apalagi yang menyampaikan seorang hamba Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan banyak jemaat menganggap itu adalah sesuatu hal yang benar. Nah, saudara-saudara, Tuhan berkata, ayo latilah dirimu beribadah. Yang pertama, jauhilah ya semua dongeng-dongeng, entah dongeng-dongeng atau tahayul masa lalu maupun dongeng yang dibuat pada zaman sekarang. Mengapa? Merugikan ibadah. Ibadah sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan dongeng. Firman Tuhan adalah suatu fakta kebenaran, fakta yang menghidupkan, fakta yang membangkitkan orang untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita ini ada dalam ajaran yang tidak sehat, tapi ajaran yang sehat.
ajaran yang menghidupkan, yang membuat yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, yang mengalami keterpurukan menjadi semangat kembali dalam berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang disebut dengan latihan ibadah? Latilah dirimu beribadah. Latilah dirimu beribadah. Sekali lagi saya katakan ketika kalinya, latilah dirimu beribadah. Artinya melatih dalam kesalehan, guidelines. Dalam, kalau di Indonesia kan secara kata-kata, hidup dalam garisnya Tuhan. Ya, hidup dalam kesalehan, hidup dalam keilahian, hidup dalam ketuhanan yang benar, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, kesalehan, guideline atau ibadah, ya, saya mengutip salah satu tulisan dari seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, adalah keadaan di mana seorang beriman dapat bersikap, berbuat, berkata-kata, dan berpikir dengan penuh ketulusan, penuh pengertian, penuh pengorbanan, penuh hikmat dan marifat, saudara. Yaitu suatu kehidupan yang dimunculkan dari orang yang beriman, saudara, dalam sikap, perbuatan, dan perkataan serta pikiran, saudara. Saleh, itulah ibadah, saudara. Ibadah harus mengubah cara pikir kita. Ibadah harus mengubah cara bersikap kita. Ibadah juga harus mengubah cara berkata-kata. Saudara-saudara, jangan sampai kita bicara, kita di dalam gereja berkata memuji Tuhan dengan kalimat dan pujian yang manis, tapi di luar kita memaki orang, di luar kita mengolok-olok orang, mencaci maki, menghina. Nah, ini bukan disebut ibadah. Ini bukan disebut dengan kesalehan. Saudara, guidelines, ibadah, kesalehan atau keilahian atau pengenalan kepada Tuhan adalah sesuatu yang muncul bukan di dalam ibadah gereja saja, tetapi melainkan juga muncul dan juga harus dimiliki sebagai ibadah kesalehan yang bersumber dari dalam hatinya. Saudara-saudara, ibadah kesalehan harus kita miliki. Dan kemudian ibadah itu bukan sebagai decak kagum. Ya, bukan sebagai decak kagum karena kita dianggap sebagai orang yang saleh karena profesinya. Profesi sebagai pelayan Tuhan. Kita didecai kagum karena sebagai hamba Tuhan, sebagai full time atau sebagai karyawan dari sebuah gereja. Hanya karena profesi lalu kita dikagumi, itu bukan disebut dengan kesalehan. Hampir sama seperti dalam Injil Matius 23 ayat 6 dan 7. Kamu ingin dipuji-puji di depan orang, baik di pojokan jalan, di rumah, di pasar, dan lain sebagainya. Wow, ini ya hamba Tuhan. Wah, bagus, dia saleh. Saudara, Tuhan Yesus menegur keadaan yang demikian. Saudara, kesalehan, ibadah dibentuk bagaimana kita mengenal Tuhan, dibentuk bagaimana kita diproses untuk memiliki hikmat dan mirip makrifat, ya, diproses untuk mengerti, mengenal ketuhanan yang benar melalui firman Tuhan. Saudara, jangan sama seperti zaman orang Israel. Mereka dilatih beribadah karena perintah dari raja yang memimpin, baik kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Begitu raja memerintahkan, misalkan dalam Tawarik 14 ayat 2-6, saudara, Raja Asa memerintahkan orang Yehuda supaya mereka membuang semua berhala-berhala, membuang semua yang berbentuk kejahatan. Lalu Raja Asa memerintahkan rakyatnya untuk mencari Tuhan. Lalu mereka mencari Tuhan, mereka membangun mezbah untuk Tuhan. Ya, tetapi ketika raja lain berlangsung, lalu raja yang lain tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka kembali dalam penyembahan berhala. Bangkit lagi berikutnya, raja yang berkenan pada Tuhan, bangun lagi mezbah. Mereka hidup beribadah, hidup kesalahan hanya berdasarkan perintah manusia. Tapi kita tidak. Kita hidup beribadah, hidup dalam kesalahan karena perintah Tuhan, melakukan, menjalankan perintah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, cukuplah kita beribadah dengan hati yang bersandar pada Tuhan. Cukuplah kita beribadah dalam ketuhanan yang
bertuhan dalam Tuhan, ya. Bertuhan yang benar, ya, berkiblat yang benar, beriman yang benar, berpikir yang benar, berbuat yang benar. Saudara-saudara, jangan sampai kita disebut hamba Tuhan, tapi kelakuan kita bukan hamba Tuhan. Jangan sampai kita disebut orang Kristen, tapi kelakuan kita bukan orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kembali kita mempunyai keadaan sebagai seorang beriman yang dapat bersikap, yang dapat berbuat, yang dapat berkata-kata, yang dapat berpikir dengan penuh ketulusan, dengan penuh pengertian, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh hikmat dan marifat yang memuliakan Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan ibadah yang seperti demikian, nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Nama Tuhan selalu akan menjadi besar dalam kehidupan saya dan saudara. Dan secara apapun, ya, bagaimanapun, semua akan mengikut. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti kita semuanya. Kebaikan Tuhan akan kita rasakan, kebajikan Tuhan akan kita nikmati. Saudara-saudara, apapun yang kita berikan, yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan pasti akan limpahkan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya hari ini kita akan beribadah dengan luar biasa. Kita menjadi rumah ibadah, kita menjadi menjadi orang saleh dalam ibadah kita, menjadi orang yang berubah dalam perkataan, berubah dalam perbuatan, berubah dalam pola pikir. Dengan tulus kita menghadapi orang, ya, dengan keterbukaan, dengan pengertian yang penuh kebijakan, kita bisa melihat orang lain, ya, menjadi lebih baik. Tidak lagi berpikir negatif, tidak lagi berburuk prasangka, tidak lagi menduga-duga orang ini salah atau benar, tidak lagi menuduh orang ini salah atau benar, tidak lagi, ya, berpikir apapun yang jahat terhadap orang lain. Dan saya percaya ketika kita berpikir seperti demikian, ya, engkau sudah menjadi orang saleh, engkau sudah beribadah kepada Tuhan. Kapan harus kita lakukan? Hari ini, esok, dan esok. Seterusnya kita menjadi orang saleh, menjadi orang yang beribadah. Bukan hanya hari Minggu saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Minggu berikutnya kita kembali. Hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun kita jalani sebagai orang saleh, orang yang beribadah, orang yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Decak kagum hanya untuk Tuhan, ya, kebanggaan hanya untuk Tuhan, yang menjadi Raja dan Tuhan bagi kita selama kita di dunia ini. Pujilah Tuhan, hormati Tuhan, dan jalanilah hidupmu sebagai orang yang beribadah, orang yang saleh, orang yang mempunyai Tuhan yang benar, dan orang yang memancarkan cahaya Kristus dalam hidup, melalui hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya yakin ibadahmu hari ini diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam ngopi Aceh, obrol pagi sama Yesus. Saya ingin sekali mengajak saudara-saudara untuk berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang mengalami masalah, mereka yang mengalami keterpurukan, dan yang lain sebagainya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang terbaring sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit, mereka yang mengalami stroke, mereka yang mengalami sakit penyakit yang lain, mungkin jantung, mungkin kelemahan-kelemahan tubuh yang lain, Tuhan tolong sembuhkan. Baik yang muda maupun yang tua, Tuhan sembuhkan. Engkau melihat mereka terbaring di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mereka disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus juga sembuhkan mereka-mereka yang mengalami pandemi COVID, mengalami virus corona, Tuhan sembuhkan. Beri mujizat. Terlebih anak-Mu Tuhan, semuanya Tuhan tolong. Tuhan tolong juga mereka yang membuka usaha, yang menjalani usaha, entah kecil maupun besar, Tuhan berkati. Dan juga Tuhan tolong ibadah-ibadah online, Tuhan berkati. Bahkan ibadah-ibadah gereja kiranya dibuka sebagai new normal maupun normal, Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Berkati para hamba Tuhan, berkati para pengerja, berkati para full time, berkati gereja-gerejamu, berkati semuanya Tuhan. Kami tetap dibuat Tuhan
Tuhan untuk bersandar dan berharap sepenuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, berkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau menolong kami. Terima kasih, berkati juga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini melalui program Salam Ngopi Aceh ini Tuhan. Kami yakin Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap doa yang kami panjatkan hari ini Tuhan akan jawab dengan luar biasa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Ngopi Aceh, Tuhan Yesus memberkati.